Selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab karena Allah lah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman yang hendak kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Saudaraku, bagi orang yang dipikirannya bagaimana setiap kesempatan harus mendapat keuntungan finansial, tempat ibadah pun menjadi sasaran ladang memperoleh keuntungan. Bait suci tempat ibadah. Di sana hadir bukan hanya orang mau beribadah, tapi mereka yang mencari keuntungan dari praktek ibadah. Hal itu pasti sudah berlangsung lama dan jelas merugikan suasana ibadah. Sekaligus jual beli lebih banyak merugikan umat yang membutuhkannya. Cuma semua bersikap diam. Tidak ada yang protes. Lantaran pertimbangan rasa takut. Pasti pelakunya mendapat perlindungan dari pemimpin agama waktu itu. Pelakunya adalah orang yang punya otoritas keagamaan. Tuhan Yesus tidak berkenan dengan praktek jual beli yang cenderung mengutamakan keuntungan daripada mendukung ibadah yang benar. Baginya, ini praktek tercela. Sekecil apapun, kesalahan adalah tetap kesalahan. Kesalahan tidak boleh dikompromikan. Jika sebuah kesalahan sekecil apapun diabaikan, lama-lama bisa menjadi bagaikan kanker. Kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan. Tuhan Yesus tidak mau menutup mata atas praktek-praktek yang sebenarnya salah. Saudaraku, Tuhan Yesus melihat praktek culas terjadi di bait suci. Tempat sembahyang dijadikan kesempatan cari uang. Siapa yang berani melakukannya jika tanpa seizin pemimpin agama waktu itu? Restu dari pemimpin agama bersifat sakti. Tidak ada yang berani bersuara. Diam. Akhirnya membiarkan praktek menjual binatang dan tukar uang yang tidak adil itu terus berlangsung. Berlangsung di bait suci. Untuk segelintir orang meraup keuntungan bisnis dengan bertameng pada pemegang otoritas keagamaan. Dalam hal ini, pasti para imam terlibat. Tuhan Yesus sekali lagi tidak mau kompromi. Praktek bisnis yang mencemari fungsi tempat ibadah harus diberantas, dihentikan. Bait suci harus kembali pada fungsinya semula.
tempat orang beriman bisa berdoa dan mengungkapkan kerinduannya dekat dengan Allah. Karena itu, Tuhan Yesus tanpa takut menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir hewan-hewan dari halaman bait suci. Pasti heboh, tindakan langka. Sebab selama ini tiap orang cuma bisa mengeluh atau diam 1000 bahasa. Mereka tahu praktek bisnis di area keagamaan itu tidak benar, sekaligus beban buat mereka. Tapi siapa yang berani mengubahnya? Saudaraku, tentu tidak mudah mengubah sebuah kebiasaan buruk. Terlebih lagi, jika harus berhadapan dengan orang kuat di belakangnya. Banyak orang lebih memilih cari aman, diam, dengan dalih pura-pura tidak tahu. Pagi ini, firman Tuhan menantang Anda dan saya. Bersediakah kita mengubah praktek-praktek kehidupan, baik di lingkungan keagamaan atau masyarakat? Beranikah kita mengambil prakarsa untuk bersama yang lain, mengakhiri atau meminimalkan perilaku yang sebenarnya salah, tapi sekian lama dibiarkan? Saudaraku, kita ingin tubuh yang sehat, tapi kita juga harus punya lingkungan keluarga yang sehat, kehidupan gereja yang sehat, dan masyarakat yang sehat pula. Sehat bukan dalam arti medis, tapi sehat secara moral. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibiarkan berlarut-larut, percayalah, itu akan menjadi sumber penyakit moral. Tuhan Yesus bertindak waktu itu untuk menyehatkan kembali kehidupan bait suci. Tempat ibadah dibersihkan dari para penyamun berjubah agama. Kini, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, bersediakah Anda dan saya mengikuti jejak Guru Agung kita? Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk mengoreksi tindakan yang salah, keputusan yang keliru, tidak hanya pada diri kami, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.